Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Anggero Kasatrio Nagari dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Eh, jadi teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tentang aspek produksi dan manajemen organisasi. Tentunya saya tidak akan mempresentasikan materi ini sendirian. Saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu ada Mbak Najwa Faridatun dan Mbak Sri Endah Dwi Lestari. Jadi teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas 6 topik. Yang pertama itu ada pengertian aspek manajemen, yang kedua manajemen pembangunan proyek, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat pengertian organisasi, yang kelima bentuk-bentuk organisasi, dan yang keenam aspek manajemen dan organisasi dalam Islam. Tanpa berlama-lama lagi, untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Mbak Sri Endah Dwi Lestari. Silahkan Mbak. Manajemen secara umum diartikan sebagai pengelolaan, penataan atau pengaturan. Menurut R.W. Driven dalam Zakiuddin tahun 2016 menyatakan serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, seperti tenaga kerja, keuangan, fisik, dan informasi, yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Terry dalam Ambarita tahun 2013, fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang mana menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk pengalokasian sumber daya dan juga penjadwalannya. Lalu yang kedua, organizing, yaitu mengatur sumber daya dan struktur organisasi agar beroperasionalnya berjalan dengan lancar, termasuk mendelegasikan tugas sesuai kemampuannya. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan serta menangani konflik dengan efektif. Lalu yang keempat itu pengendalian, yaitu memantau kinerja dan kualitas kerja untuk memastikan tujuan tercapai, serta melakukan penyesuaian bila diperlukan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen dalam SKBI atau studi kelayakan bisnis Islam. Yang pertama yaitu aspek studi kelayakan ekonomi. Pada umumnya, aspek-aspek tersebut tentunya bersifat lebih fleksibel sehingga bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua, aspek hukum dan atau legalitas. Hal ini sebenarnya berlaku untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan legalitas pendirian perusahaan atau peraturan hukum. Adapun hal yang nantinya diperiksa legalitas seperti tanda daftar usaha, izin website, NPWP, akta notaris. Selain itu juga sudah ada surat izin usaha. Lalu yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan budaya. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi dan budaya, tentunya studi kelayakan akan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Aspek manajemen akan menganalisis dari perspektif budaya, bagaimana bisnis akan mempengaruhi kebiasaan lingkungan. Sekaligus dapat dianalisis dari sudut pandang ekonominya agar lebih jelas. Kemudian akan dilihat bagaimana pengaruh perusahaan terhadap pendapatan per kapita di lokasi perusahaan. Yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran lebih dikenal sebagai salah satu aspek fundamental yang dikaji dalam manajemen aspek. Bahkan analisis ini selalu berkaitan dengan menjawab pertanyaan, apakah produk yang diproduksi oleh perusahaan itu memiliki peluang pasar. Lalu yang kelima yaitu aspek administratif. Pada dasarnya, manajemen bisnis juga akan memasukkan aspek administrasi sebagai aspek fundamental yang harus dianalisis. Aspek ini selalu berkaitan erat dengan bisnis perusahaan dan juga pengembangan. Jika dilihat dari semua aspek yang akan dianalisis, tentunya aspek administrasi sangatlah luas, dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan harus diatur, mulai dari sumber daya sampai keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ada aspek finansial.
Nah, proses finansial ini merupakan hal wajib jika Anda ingin membuat sebuah rencana bisnis yang menyeluruh agar bisa memudahkan pengangguran dan perencanaan keuangan bisnis secara umum. Selanjutnya yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah disiplin ilmu yang akan mengajarkan untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengerjakan proyek secara sederhana. Melalui proyek manajemen juga akan diajarkan untuk membuat berbagai alat yang dapat menghemat waktu, biaya dalam pengerjaannya. Nah, tujuan manajemen proyek ini ada 9, yaitu menentukan tujuan proyek. Dengan menjelaskan dan mendefinisikan dengan jelas tujuan dan hasil yang diharapkan dari proyek ini. Ini juga dapat mencakup pencapaian spesifik seperti pengembangan produk atau layanan baru, perubahan sistem, dan juga pengembangan infrastruktur. Yang kedua yaitu mengelola ruang lingkup. Dengan memahami dan mengendalikan ruang lingkup, memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan utama dan tidak terjadi perubahan yang tidak direncanakan akan tidak terkendali. Lalu yang ketiga yaitu mengelola waktu. Menetapkan jadwal proyek, mengidentifikasi jalur kritis, dan juga memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Manajemen waktu melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga pengendalian waktu. Yang keempat, mengelola biaya, dengan memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan biaya melibatkan perencanaan dan pemantauan biaya, pengelolaan sumber daya, serta identifikasi dan penanganan risiko keuangan. Yang kelima, mengelola sumber daya, membangun, mengatur, dan mengelola tim proyek serta sumber daya lainnya, seperti peralatan, material, dan juga teknologi, memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu digunakan secara efisien. Lalu yang keenam, mengelola resiko dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Hal ini melibatkan perencanaan untuk mengurangi dampak resiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Yang ketujuh, berfokus pada kualitas. Yang artinya bisa menjamin bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Manajemen proyek harus memastikan bahwa kontrol kualitas diterapkan secara konsisten selama seluruh siklus proyek. Yang 8, berinteraksi dengan stakeholder. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholders atau semua pemangku kepentingan, termasuk klien, tim proyek, dan juga pemasok. Memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan progres dan perubahan proyek. Yang terakhir yaitu menutup proyek dengan sukses. Memastikan bahwa semua tugas dan deliverables proyek diselesaikan dengan baik, evaluasi proyek dilakukan, dan pelajaran yang dipetik untuk meningkatkan manajemen proyek di masa mendatang. Nah, manajemen proyek melibatkan sejumlah tahapan atau langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Tahapan-tahapan tadi bisa bervariasi tergantung pada metodologi manajemen proyek yang digunakan. Tapi secara umum terdapat beberapa tahapan umum yang sering ditemukan dalam manajemen proyek. Selanjutnya adalah tahapan manajemen proyek. Yang pertama yaitu inisiasi. Nah, tahap ini adalah tahap awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek terjadi, termasuk identifikasi pemangku kepentingan utama dan juga tujuan proyek. Lalu, selanjutnya adalah perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan juga identifikasi risiko. Ini mencakup pengembangan rencana manajemen, komunikasi, dan pengelolaan perubahan. Yang ketiga yaitu eksekusi. Nah, pada tahap ini rencana proyek diimplementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.
Yang keempat yaitu pemantauan dan pengendalian atau monitoring dan juga controlling. Pada tahap ini, kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk menangani perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam kendali. Lalu, yang terakhir yaitu penutupan. Setelah proyek mencapai tujuan utama, semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan dimulai. Ini melibatkan penyelesaian dan juga pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan juga pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga mengevaluasi pelajaran yang dipetik dari proyek untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ada penerapan manajemen pembangunan proyek. Nah, untuk menerapkan manajemen proyek ada dua proses yang perlu dikuasai, yaitu proses group initiation atau IGP, yaitu yang pertama membuat project charter atau PC dan juga mengidentifikasi stakeholder. Nah, mungkin pertama kita akan diminta untuk berisikan data proyek dan gambaran dasar perencanaan proyek seperti objektif, tujuan proyek, ide kasar, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek, serta stakeholder dan juga milestone inti. Dari dokumen tersebut, kita bisa melihat urgensi proyek serta bagaimana dampaknya untuk perusahaan. Jika dikerjakan beberapa proyek dalam waktu bersamaan, Project Charter akan sangat membantu untuk menentukan proyek mana yang paling menguntungkan dan juga perlu dijalankan lebih dahulu. Untuk mengidentifikasi stakeholder tadi, kita membuat daftar dari stakeholder atau pihak yang diharapkan dapat bekerja sama dalam proyek. Nah, untuk mempermudahnya, dalam membuat dokumen pada Excel yang berisikan nama stakeholder, jabatan, serta informasi kontrak. Stakeholder tidak hanya mencakup pihak perusahaan atau sponsor, tetapi juga pihak eksternal. Sebagai contoh, jika proyek yang Anda kerjakan berkaitan dengan lingkungan dan juga menimbulkan polusi suara, maka warga di sekitar proyek juga termasuk dalam stakeholder. Tidak boleh Anda lewatkan, karena hal ini akan membantu proses Anda untuk mengetahui pihak mana saja yang berkaitan dengan proyek. Proses ini juga mencegah terlalu dalam pihak untuk ikut campur dalam proyek yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua, project planning atau PP, yaitu mengidentifikasi ruang lingkup proyek, work breakdown struktur, Gantt chart, dan juga budget management. Setelah proses inisiasi grup selesai tadi, kita bisa lanjut ke tahap project planning. Nah, dalam proses ini akan dijabarkan lebih rinci melalui dokumen kebutuhan proyek. Dalam dokumen tersebut ada beberapa elemen yang diikutsertakan, yaitu definisi ruang lingkup proyek, WBS atau Work Breakdown Struktur, biaya, jadwal, dan juga kualitas. Pada tahap mendefinisikan ruang lingkup proyek, kita harus membuat lembar pernyataan, cangkupan proyek yang berisikan latar belakang proyek, goals dari proyek, key performance individual, proyek, dan juga kriteria goals proyek untuk bisa membuat dokumen. Kita membutuhkan project charter yang telah dibuat sebelumnya sebagai acuan dan batasan dalam menjelaskan lembar pertanyaan, cangkupan proyek supaya tetap sesuai rancangan awal. WBS itu untuk membedah setiap proses pengerjaan proyek dalam mencakup yang lebih kecil dan dijelaskan secara detail. Jika proyek yang kita jalankan adalah membangun sebuah gedung rumah sakit, maka pada tahap WBS, kita bisa membagi tahap pengerjaan gedung menjadi tahap pembangunan fondasi, pemasangan rangka gedung, memasang bata dan semen, sampai dengan pemasangan kaca jendela. Dengan menjelaskan setiap proses tersebut sampai kita bisa dapat memberikan estimasi waktu pengerjaan dan juga biaya yang dibutuhkan untuk setiap tahap. Lanjut ke pembuatan Gantt chart. Pada tahap ini, kita akan menjabarkan setiap tahap dalam WBS ke dalam tabel timeline untuk menentukan kisaran waktu pengerjaan setiap tahap. Dengan demikian,
kita akan memiliki acuan tentang deadline setiap tahapan proyek sehingga dapat terkontrol dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu budget management. Pada proses ini kita bisa menuliskan tiap tahap yang ada pada WBS dan menuliskan jumlah anggaran tiap tahapnya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui secara lebih rinci berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap tahap proyek. Yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini tuh merupakan proses pemberdayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikisnya yang dimiliki itu berfungsi secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif individu yang terdapat di dalam suatu organisasi melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, adapun fungsi manajemen SDM, yang pertama merencanakan sumber daya manusia, yang kedua pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga ada pengupahan tunjangan, kemudian yang keempat ada penilaian kinerja dan pengembangan karir, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, kemudian keenam ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang terakhir ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Selain itu, manfaat manajemen sumber daya manusia yang pertama ada perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara baik, kemudian produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat, selanjutnya ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan, kemudian yang keempat ada penanganan informasi ketenaga kerjaan, kemudian ada pemberhentian. Seperti itu. Selanjutnya ada organisasi. Nah, kata organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni organon atau alat. Kemudian ada definisi organisasi itu sering dirumuskan sebagai kepentingan atau tujuan penelitian, serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seorang yang merumuskannya. Banyak sekali pengertian dari organisasi, namun saya akan menjelaskannya satu saja ya. Nah, organisasi itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi organisasi dari Morgan itu ada 8. Nah, yaitu terdiri dari machine, organism, prime, culture, political system, physical person, transformation, dan domination. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ya, yang pertama itu ada organisasi sebagai mesin atau mesin fuse. Nah, ini tuh artinya secara singkatnya, organisasi sebagai mesin itu melihat organisasi sebagai sistem yang terstruktur dengan bagian-bagian yang bekerja secara efisien untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua ada organisasi sebagai organisme. Nah, organisasi sebagai organisme itu menggambarkan organisasi sebagai etnis hidup yang beradaptasi dengan lingkungan dan memerlukan pemeliharaan untuk bertahan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada organisasi sebagai otak atau brain. Organisasi sebagai otak ini mencerminkan organisasi sebagai pusat pengolahan informasi di mana pengetahuan dan pembelajaran terus-menerus berlangsung. Kemudian ada organisasi sebagai kultur atau budaya. Nah, ini tuh memfokuskan pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang membentuk identitas dan perilaku anggota organisasi. Seperti itu. Selanjutnya ada organisasi sebagai sistem politik atau political system. Nah, maksud organisasi sebagai politik ini menyoroti interaksi kekuasaan dan konflik kepentingan di antara anggota dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir ada organisasi sebagai penjara, psikis atau psikis prison. Nah, ini tuh menggambarkan bagaimana struktur dan proses dalam organisasi dapat membatasi kreativitas dan kebebasan individu, seperti itu. Yang berubah atau transformasi. Dalam konsep ini, transformasi dan perubahan organisasi dipahami secara logis sehingga dapat dijelaskan bagaimana realitas organisasi mengukuhkan dirinya, bagaimana hidup organisasi dibentuk dan ditransformasikan oleh proses transformasi. Ketika salah satu unsur dalam suatu organisasi terjadi perubahan,
Yang lain juga berubah atau dalam istilahnya Morgan disebut kausalitas yang saling berpaut atau mutual causality. Dari aksi dan reaksi dalam lingkungan organisasi atau sebagai hollow flux, yakni sifat yang mengalir dari tatanan implisit mutual causality, adalah pengakuan bahwa dalam sebuah organisasi tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atau mengenai prosedur arah organisasi. Lalu, organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan atau domination. Dalam konteks metafora ini, Morgan menggambarkan organisasi sebagai alat atau instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti bahwa organisasi dipandang sebagai struktur yang dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak-pihak yang dominan, seperti manajemen, pemegang saham, atau kelompok berpengaruh lainnya. Metafora ini menekankan bagaimana kekuasaan dan kontrol dalam organisasi seringkali dipegang oleh segelintir orang atau kelompok yang menggunakan organisasi sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan atau tujuan mereka. Organisasi dengan demikian bukan hanya entitas yang netral, tetapi juga tempat di mana kekuasaan digunakan dan dipertahankan oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh dominan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk organisasi. Perkembangan organisasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan atau institusi dalam mencapai tujuannya. Dalam dunia kerja, penting untuk memahami struktur organisasi yang efektif agar perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan produktif. Pada normalnya atau biasanya itu hanya terdapat dua bentuk organisasi, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal organisasi itu adalah organisasi dengan satu pucuk pimpinan atau satu pimpinan tertinggi, di mana struktur bentuk organisasi tunggal ini dikendalikan atau dipegang oleh satu orang, seperti seorang direktur utama, CEO, atau pemimpin tunggal lainnya. Dalam bentuk ini, pemimpin tunggal memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan akhir. Lalu untuk karakteristik bentuk organisasi tunggal ini, yang pertama itu semua keputusan strategis dan operasional berasal dari satu orang. Yang kedua, otoritas dan wewenang tersentralisasi pada satu orang. Yang ketiga, koordinasi lebih sederhana karena hanya ada satu pusat komando. Lalu bentuk organisasi yang kedua itu bentuk jamak, yaitu organisasi dengan dua pucuk pimpinan adalah struktur di mana dua orang memiliki otoritas tertinggi dan berbagi tanggung jawab kepemimpinan. Mereka mungkin membagi peran berdasarkan fungsionalitas, seperti satu orang bertanggung jawab atas operasional, sementara yang lain menangani strategi dan keuangan. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu ada kepemimpinan itu dibagi antara dua orang yang memiliki wewenang setara. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas berdasarkan keahlian atau tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, diperlukan koordinasi intens antara kedua pimpinan untuk memastikan keselarasan keputusan. Ada bentuk organisasi ditinjau dari wewenang. Yang pertama ada bentuk organisasi jalur. Bentuk organisasi ini menempatkan jalur komando atau wewenang langsung dari manajemen puncak hingga ke tingkat yang paling bawah. Setiap atasan memiliki kekuasaan penuh atas bawahannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang kedua ada fungsional, yaitu wewenang organisasi ini didasarkan pada fungsi-fungsi spesifik. Setiap kepala fungsi memiliki kewenangan untuk memberikan perintah langsung pada bawahan di bidang fungsi yang spesifik, meskipun bawahan tersebut berada di departemen lain. Yang selanjutnya ada jalur dan staf. Bentuk organisasi ini adalah kombinasi dari organisasi jalur dan staf, di mana jalur komando masih diterapkan, tetapi ada staf yang membantu jalur tersebut dalam memberikan saran, nasihat, atau rekomendasi tanpa memiliki wewenang langsung dalam keputusan operasional. Selanjutnya ada fungsional dan staf. Ini adalah kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan staf, di mana fungsionalitas dikelola secara spesifik dan staf ahli menyediakan dukungan tambahan. Wewenang tersebar di beberapa fungsi dengan dukungan staf yang memberi nasihat. Selanjutnya ada fungsional dan jalur yang merupakan gabungan dari wewenang fungsional dengan sistem jalur. Wewenang jalur diterapkan pada semua tingkat, namun wewenang fungsional digunakan untuk bagian yang lebih teknis atau spesialis. Yang terakhir ada jalur, fungsional, dan staf.
Bentuk organisasi ini kombinasi dari ketiga bentuk organisasi di mana wewenang, jalur, fungsional, dan staf digunakan bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Wewenang jalur tetap ada, fungsional memenangi tugas spesifik, dan staf menyediakan saran ahli. Lalu selanjutnya ada manajemen dan organisasi dalam pandangan Islam. Dalam Islam, konsep manajemen dan organisasi memiliki landasan yang kuat dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tapi juga memberi pedoman tentang bagaimana mengelola kehidupan termasuk dalam hal manajemen dan organisasi. Prinsip-prinsip Islam dalam manajemen dan organisasi mencakup nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan akhlak yang mulia, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Manajemen dan organisasi dalam Islam. Nah, kalau untuk manajemen, konsep manajemen dalam Islam itu menjelaskan bahwa setiap manusia, bukan hanya organisasi, hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Arti dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa datang, karena perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Lalu untuk landasan organisasi dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasikan dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam Quran surah As-Saff ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran sebagai berikut, yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Maksud dari soft di situ menurut Al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan atau organisasi supaya mendapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah hadis juga diterangkan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas. Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur atau itqon. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Lalu untuk kesimpulannya yaitu manajemen sebagai pendekatan terstruktur untuk mengatur sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Selain itu, manajemen juga menyoroti sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas individu dan mengurai prinsip-prinsip dasar manajemen dan organisasi dalam konteks Islam yang memadukan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Lalu untuk daftar pustaka yang kami gunakan, ini ya teman-teman, ada Ahmad Zailani dan Sabarudin tahun 2021 yang berjudul Organisasi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. Yang kedua ada Muhammad Effendi tahun 2011, yaitu Pengantar Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan. Hendra Safri tahun 2017, Manajemen dan Organisasi dalam Pandangan Islam. Yang terakhir ada blog dari Gramedia tahun 2020, dan ada blog dari Ruang Kerja ID. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, melihat, dan membantu kami dalam membuat materi pada kali ini. Saya mewakili Mbak Indah dan Mbak Najwa mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman, sehat selalu ya para calon-calon ekonom Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.